Gengs, kalian pernah lihat ondel-ondel naik pesawat gak? Nah, yang ini lebih gokil lagi. Ondel-ondel bukan cuma naik pesawat, dia sampai disambut pakai tarian di Bandung. Dari Jakarta ke Bandung, bukan naik delman, tapi naik pesawat, kereta bandara, KRL, sampai WOS. Niat banget kan? Tapi tunggu sampai kalian lihat pas dia makan sate di gedung sate, dungaka banget ekspresinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel penuh tawa, kisah gokil, dan edukasi bareng si ondel-ondel kocak yang selalu bikin ngakak tapi juga penuh makna. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan komen di bawah. Karena dukungan kalian sangat berarti buat kita terus berkarya, dan bikin konten seru seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cerita hari ini jadi hiburan yang membawa keberkahan dan manfaat buat kita semua. Yuk simak baik-baik ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk tertawa, belajar, dan bersyukur atas nikmat hidup yang luar biasa. Jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Karena satu sholawat bisa jadi penyebab terkabulnya ribuan doa. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya teman-teman, dalam tawa pun kita tetap harus menjaga ketakwaan kepada Allah. Tertawa boleh, asal jangan lupa arah pulang. Tetap jaga ibadah dan akhlak dimanapun berada. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 5. Dan dia menciptakan binatang ternak untukmu. Padanya ada kehangatan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dari ayat ini kita bisa belajar. Bahkan binatang dan makanan seperti sate pun bisa jadi pengingat nikmat dari Allah yang luar biasa. Tulis juga di kolom komentar, dari mana asal kalian? Siapa tahu tetangga ondel-ondel ada yang nonton juga. Tonton sampai akhir ya, karena akan ada pertanyaan di deskripsi yang berkaitan dengan isi cerita hari ini. Yang bisa jawab benar, bakal didoakan hadiah luar biasa di akhir video. Jangan sampai kelewat. Pagi itu, langit Jakarta cerah banget. Matahari belum tinggi-tinggi amat, tapi suasana stasiun kereta bandara udah lumayan rame. Tapi dari semua penumpang yang datang dan pergi, ada satu sosok yang langsung bikin semua orang berhenti melotot. Bang Cimug, si ondel-ondel Betawi, muncul dari arah halte sambil narik koper roda 3 warna merah mencolok. Astaga, siapa sangka ondel-ondel sekarang udah pakai koper beroda dan kacamata hitam kayak selebriti. Mukanya sumringah, walau mata bulatnya kayak nggak bisa kedip, tetap terlihat pede berjalan ke arah eskalator. Semua penumpang yang lewat langsung pada ngeluarin HP buat ngerekam. Ada yang tertawa, ada juga yang ngucek-ngucek mata kayak gak percaya. Loh, itu ondel-ondel ya? Bisik seorang ibu-ibu yang lagi nunggu kereta sambil bawa tumpukan oleh-oleh. Iya bu, kayaknya dia mau ke bandara juga, jawab anak muda di sebelahnya sambil senyum-senyum. Dan betul, Bang Cimug dengan gagah berani masuk ke stasiun kereta bandara Railing. Petugas loket sempat bengong juga. Tiket atas nama siapa ya? Tanya petugas. Bang Cimug diam aja dong. Namanya juga boneka besar, gak bisa ngomong. Tapi dengan percaya diri, dia buka aplikasi tiket online dari ponsel jadulnya, nunjukin kode QR. Petugas ngakak, waduh, ini ondel-ondel udah canggih amat. Begitu kereta datang, pintu terbuka otomatis dan semua penumpang bersiap naik. Tapi semua langsung kasih jalan waktu Bang Cimug masuk. Dengan badan tinggi besar, baju merah mencolok, dan mahkota hiasan kepala warna-warni, dia langsung duduk di pojokan, tepat di dekat jendela. Kereta Railing melaju dengan kecepatan stabil. Di dalam kabin, suasananya tenang, bersih, dan nyaman. Tapi Bang Cimug malah sibuk ngintip keluar jendela sambil tepuk-tepuk kaca. Wah, itu pesawat, katanya, kalau dia bisa ngomong, pasti gitu ekspresinya. Pas lewat landasan pacu, terlihat beberapa pesawat Garuda Indonesia parkir dengan gagah di kejauhan. Bang Cimug langsung berdiri dan ngeluarin kaca pembesar mainan dari tas kecilnya. Penumpang di sebelahnya melongo, ada juga yang ketawa kecil. Dia serius banget lihat pesawat ya, kayak anak kecil pertama kali ke bandara. Tiba-tiba dia berdiri di lorong kereta, pegangan sambil ngelihat langit-langit kabin, lalu bilang, lagi-lagi kita nebak ekspresi, kok pesawat gak ada AC di sayapnya ya? Orang di belakangnya langsung ngakak sambil bilang, Bang, itu kan kereta, belum nyampe pesawat. Tapi Bang Cimug kayak tetap yakin dia udah di udara.
Bahkan sempat ambil selfie pakai tongsis. Keren, gaya selfie-nya miring 45 derajat kayak artis TikTok. Wajahnya tetap serius, walaupun mata bonekanya gak bisa ngelirik. Tapi justru itu yang bikin penumpang ngakak. Beberapa orang langsung live di Instagram. "Gengs, gue satu kereta sama ondel-ondel. Dia serius banget nih kayak mau ke Eropa." Sepanjang perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, banyak penumpang yang ngajak foto bareng. Ada juga anak kecil yang awalnya takut. Tapi begitu Bang Cimug ngasih permen lollipop dari tasnya, si anak langsung senyum dan ngajak tos. Ternyata Bang Cimug bawa banyak permen buat campaign damai ondel-ondel, katanya. Biar gak dianggap nakutin lagi. Bahkan dia sempat kasih pamflet kecil bertuliskan, "Ondel-ondel tidak menakutkan, hanya ingin bertamasya." Sesampainya di stasiun bandara, Bang Cimug turun pelan-pelan, dan lagi-lagi semua orang pada minggir. Petugas kebersihan sampai supir troli berhenti kerja sebentar buat nonton si boneka Betawi legendaris jalan dengan anggunnya ke arah eskalator. Tapi pas turun tangga, karena bajunya panjang, dia sempat nyangkut di pegangan. Orang-orang panik, tapi Bang Cimug malah gaya, pura-pura lagi pose manekin. Petugas langsung bantu, dan setelah lepas, dia kasih jempol ke semua orang. Tepuk tangan pun terdengar. Masuk ke terminal bandara, Bang Cimug langsung ke arah check-in. Tapi di situ drama baru lagi muncul. Petugas check-in nanya, "Mana paspornya, Pak?" Cimug diam. Petugas ulangi lagi, "KTP atau identitas apa gitu?" Cimug buka tas, ngeluarin foto jadul ukuran 3x4 ditempel di kertas bertuliskan, "Bang Cimug, lahir di Kemayoran, hobi, joget, makan gado-gado." Petugas gak tahan ketawa, tapi karena rame yang nonton, akhirnya petugas kasih boarding pass bertuliskan, "Passenger, O ondel-ondel. Gate, H2. Waktu nunggu di ruang tunggu, Bang Cimug duduk manis sambil buka bekal dari rumah. Lontong sayur. Aroma kuah santan menyebar kemana-mana. Penumpang lain mulai lirik-lirik lapar. Ada yang nyeletuk, "Bang, jualan juga gak tuh lontongnya?" Bang Cimug cuma ngeluarin sendok, dan langsung makan tanpa peduli dunia. Ada satpam bandara dateng mau negur, tapi begitu lihat ondel-ondel makan lahap, malah bilang, "Yah, jadi pengen sarapan juga saya." Akhirnya, suara pengumuman terdengar, penumpang pesawat tujuan Halim, harap segera boarding. Bang Cimug langsung berdiri, ngelipet tikar kecilnya, dan jalan cepat sambil bawa koper. Pas lewat lorong boarding, dia sempat kasih tos ke pilot yang baru turun. Si pilot juga heran tapi ngakak. "Jarang-jarang saya lihat penumpang bawa mahkota begini." Lalu Bang Cimug naik ke pesawat dengan percaya diri. Duduk di dekat jendela, dia mulai selfie lagi sambil pegang boarding pass. Captionnya, yang pasti dia upload ke medsosnya, "Citayam Fashion Week pindah ke awan." Selama penerbangan singkat dari Soekarno-Hatta ke Halim, Bang Cimug duduk tenang sambil baca brosur keselamatan. Tapi karena tangannya gede, dia sempat nyenggol penumpang sebelahnya terus. "Maaf ya, Bang, wig saya lebar." Mungkin gitu kata hatinya. Awak kabin sampai kasih bantal tambahan biar si ondel-ondel bisa bersandar nyaman. Dan uniknya lagi, Bang Cimug sempat ikut tepuk tangan bareng penumpang lain pas pesawat mendarat mulus di Halim. Dia berdiri dan hormat ke pilot, bikin semua orang tepuk tangan lebih semangat. Begitu roda pesawat menyentuh landasan Bandara Halim Perdana Kusuma, Bang Cimug langsung bersiap. Tapi bukan siap turun biasa ya, dia berdiri sambil buka jaket merah glitter yang selama ini dia pakai kayak artis mau manggung. Di dalamnya, dia pakai kaos bertuliskan, "Tur Wisata Nusantara Ondel-Ondel Go International." Semua orang yang lihat jadi makin heran, lah ini niat banget ya si boneka. Bahkan pramugari sampai tepuk jidat sambil senyum, kayak abis tur konser. Setelah pesawat benar-benar berhenti dan pintu dibuka, semua penumpang mulai turun satu persatu. Tapi pas giliran Bang Cimug, dia turun pelan-pelan, sambil gaya jalan ala catwalk. Dia bawa koper satu tangan satunya dadah-dadah ke petugas bandara yang nunggu di bawah. Kamera pengawas di tangga pesawat sempat ngezoom otomatis karena bingung, apakah ini penumpang atau bagian dari parade budaya. Bahkan petugas ground handling sampai rekam diam-diam dan upload ke TikTok. Langsung viral dengan caption, "Ondel-ondel turunin level runway Halim jadi red carpet." Sesampainya di terminal kedatangan domestik Halim, Bang Cimug langsung disambut hangat oleh angin sejuk khas pagi hari.
Tapi belum sempat istirahat, pandangan matanya langsung tertuju ke arah parkiran kereta cepat WOS yang sudah siap menunggu. Matanya melotot, meski emang dari lahir udah melotot sih. Tapi kali ini beda, ada semacam rasa ingin tahu dan hasrat petualangan yang membara. Dia ngedeketin kereta cepat itu kayak anak kecil lihat mainan baru di etalase. Ini delman modern? Kira-kira begitu isi hatinya. Petugas kereta sampai nyamperin dan bilang, "Mau naik, Bang?" Dan Bang Cimug langsung angguk, manggutnya si pelan. Tapi seluruh tubuhnya ikut goyang karena saking beratnya hiasan kepala. Dengan langkah pasti, dia melangkah ke dalam stasiun kereta cepat Halim. Petugas tiket langsung terdiam. Ini ondel-ondel mau kemana, ya? Bang Cimug cuma ngeluarin HP dan nunjuk ke arah aplikasi tiket. Ternyata udah booking duluan. Nama di tiket, Cimug. Pekerjaan, Duta Pariwisata Budaya. Rute, Halim, Padalarang. Petugas sampai bengong, lalu bilang, "Masya Allah, ondel-ondel sekarang udah cashless ya," dan langsung tap kartu ke pintu masuk. Masuk ke ruang tunggu kereta cepat, Bang Cimug langsung duduk di kursi empuk, sambil atur posisi rambut wignya yang agak miring kena angin. Ada 2 orang bule yang lagi traveling dari Eropa langsung nyamperin dan minta foto bareng. "Excuse me, is this some kind of royal mascot?" tanya bule itu. Bang Cimug diam aja, tapi kasih pose angguk elegan sambil jempol ke kamera. Bule itu langsung post ke Instagramnya dengan caption, "Just met Indonesian Royal Warrior." Wah, makin melambung nama Bang Cimug. Tak lama kemudian, suara pengumuman terdengar, "Kereta cepat WOS tujuan Padalarang segera berangkat, silakan naik ke peron." Bang Cimug berdiri, tapi karena tubuhnya lebar, dia sempat nyenggol 3 penumpang sekaligus. Tapi uniknya, semuanya malah minta foto bareng sambil tertawa. Dia masuk ke kereta dengan percaya diri. Begitu duduk, langsung nyalain kipas mini dari tasnya, terus selonjoran kayak lagi di rumah sendiri. Ada bapak-bapak di sebelah bilang, "Bang, siapa yang nyuruh santai banget nih?" Bang Cimug langsung kasih brosur bertuliskan, "Jangan tegang, saya bukan tuyul raksasa. Saya wisatawan berbudaya." Begitu kereta berjalan, Bang Cimug makin takjub. Jendela besar kereta membuat dia bisa lihat panorama luar dengan jelas. Tapi karena terlalu semangat, dia malah salah sangka. Ini kita udah sampai Surabaya ya?" Padahal baru beberapa menit jalan. Petugas kereta yang lewat sambil dorong troli makanan sampai ketawa, "Baru juga Halim Bekasi, Bang, sabar dong." Bang Cimug langsung ambil cemilan dari troli, keripik singkong dan susu kotak. Duduk santai, sambil ngunyah, dia manggut-manggut kayak lagi ngerti politik nasional. Kereta makin ngebut, dan Bang Cimug makin gelisah. Mungkin karena perutnya mulai goyang kayak joget Betawi tiap kali kecepatan nambah. "Bang, mau pindah kursi ke belakang biar gak kerasa guncangannya?" tanya pramugari kereta. Tapi Bang Cimug malah ngeluarin bantal leher dan topi tidur. Terus langsung tidur gaya tentara baris berbaris, lurus sempurna tapi tetap anggun. 1 jam kemudian, kereta cepat pun sampai di Padalarang. Tapi Bang Cimug tetap duduk anteng. Petugas sempat manggil, "Bang, udah sampai nih?" Tapi dia malah ngeluarin kaca kecil dan nyisir wignya dulu, baru berdiri pelan-pelan. Penumpang lain pada senyum-senyum karena gaya Bang Cimug kayak ratu prom night abis menang kontes. Keluar dari kereta, dia berdiri sebentar, buka peta wisata Bandung, dan bilang, mungkin dalam hati, saatnya lanjut makan sate di gedung sate. Namun, sebelum lanjut ke tujuan, dia sempat istirahat sebentar di ruang tunggu stasiun Padalarang. Di sana, dia buka tas kecilnya dan ngeluarin snack khas Betawi, kembang goyang dan geplak. Penumpang lain langsung tertarik. Apalagi anak-anak kecil yang belum pernah lihat makanan model begitu. "Ini apaan, Bang?" tanya seorang anak kecil. Bang Cimug langsung kasih 1 bungkus sambil goyang-goyang tangan. Ekspresinya kayak mau bilang, "Coba deh, rasain kenikmatan nostalgia." Di tengah semua keramaian itu, Bang Cimug sempat naik panggung kecil yang biasa dipakai musisi jalanan di dekat stasiun. Dia buka speaker Bluetooth dan mulai muterin lagu Tanjidor. Gak lama, dia pun mulai joget. Orang-orang langsung kumpul, rekam, dan ikut nyanyi. Ondel-ondel Betawi, dari Jakarta ke Padalarang. Suasananya jadi kayak festival dadakan. Ada nenek-nenek yang sempat kasih tip Rp10.000 sambil bilang, "Makasih Bang, udah ngingetin masa muda saya."
Bang Cimug angguk pelan, dan tentu saja, dia tetap gak bisa ngomong. Tapi senyumnya, kalau bisa dibilang begitu, sudah cukup menyentuh. Setelah puas menikmati perjalanan kereta cepat dari Halim ke Padalarang dan menghibur banyak orang di stasiun, Bang Cimug pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tujuannya kini sudah pasti, Gedung Sate. Bukan buat rapat bareng gubernur, bukan juga buat studi banding, tapi karena satu hal, mau makan sate. Ya, dari tadi sejak di pesawat, kereta bandara, bahkan pas naik WOS, dia udah tahan lapar luar biasa. Sate Bandung udah terbayang di kepalanya. Sate ayam, sate marangi, sampai yang dibungkus daun pisang kayak pepes. Semua seolah-olah berbaris rapi di pikiran Bang Cimug sambil joget tanjidor. Begitu sampai di depan gedung sate, suasana Bandung terasa segar. Langit agak berawan, pohon-pohon rindang melambai-lambai ditiup angin, dan halaman depan gedung dipenuhi wisatawan. Tapi semua langsung tercengang saat ondel-ondel muncul dari trotoar. Anak-anak kecil langsung lari nyamperin, "Om ondel-ondel. Om ondel-ondel dari Jakarta ya?" Bang Cimug ngangguk kalem, terus jalan masuk ke pelataran gedung sate sambil bawa kipas tangan dan kacamata bulat. Gayanya udah kayak turis luar negeri, lengkap dengan kamera polaroid digantung di leher. Di sudut halaman, tercium aroma khas asap sate yang mulai menggoda. Bang Cimug nyaris kehilangan kontrol. Perutnya udah mulai berdansa, hidungnya mengarah langsung ke arah tenda warung kecil bertuliskan, "Sate legendaris Gedung Sate, sejak 1972. Penjualnya, Pak Roni, lagi sibuk ngipasin tusukan sate yang dibakar arang, dikelilingi asap harum yang menggoda iman. Tapi pas beliau menoleh dan lihat siapa yang datang, beliau sampai menjatuhkan kipas satenya. Astagfirullah, ini ondel-ondel beneran dateng ke lapak saya?" Dengan penuh kekaguman, Pak Roni langsung nyambut Bang Cimug dan nyuruh dia duduk. Bang Cimug milih tempat paling pojok yang adem, dan langsung melambaikan tangan. "3 porsi ya, Bang?" tanya Pak Roni. Ondel-ondel cuma angguk sekali, pelan tapi pasti. Sementara itu, pengunjung sekitar pada mulai heboh. Itu beneran ondel-ondel? Bukan orang pakai kostum ya?" "Iya tuh, dari tadi viral di TikTok. Ada yang udah rekam dari jauh, bahkan ada selebgram lokal yang langsung live IG. Komennya rame banget, sumpah ya, ondel-ondel ini lebih stylish dari gebetanku." Gak lama kemudian, 3 piring sate lengkap dengan lontong dan bumbu kacang kental tersaji di depan Bang Cimug. Wangi sate mengepul dari atas piring, menggoda siapapun yang lewat. Tapi yang paling heboh justru ekspresi Bang Cimug. Meski wajahnya dari kayu dan gak bisa berubah, orang-orang bisa ngerasa dia sangat bahagia. Dia ambil tusukan pertama dengan pelan, terus bawa ke mulut, tapi gagal. Ukuran mulutnya terlalu kecil untuk tusukan sate. Semua yang nonton langsung ngakak. Salah satu bocah bilang, "Om ondel-ondel perlu sendok tuh." Dan benar saja, Bang Cimug ambil sendok dan mulai motong sate satu persatu, kayak orang lagi makan steak di restoran mahal. Setiap potong sate dia nikmati dengan hikmat. Gaya makannya sopan, satu tangan di pangkuan, satu tangan lainnya pegang sendok. Dia sesekali tutup mata, padahal matanya gak bisa ditutup, lalu mengelus perut, yang juga gak kelihatan. Tapi semua orang tahu, Bang Cimug sedang menikmati momen terbaik dalam hidupnya. Bahkan Pak Roni sempat meneteskan air mata, "Gila ya, sate buatan saya dimakan ondel-ondel, dan jadi viral. Ini lebih berharga dari endorse artis." Selesai makan, Bang Cimug berdiri pelan-pelan. Dia ambil tisu, bersihin mulut, padahal gak ada saus nempel, lalu jalan ke arah tempat sampah. Tapi baru 5 langkah, dia ngerasa mulutnya panas. Ternyata sambal satenya super pedas. Dia langsung goyang-goyang kepala sambil kibas-kibas tangan ke mulut. Penonton langsung heboh, ondel-ondel kepedasan. Cari es teh manis cepet. Salah satu pengunjung langsung nyodorin es kelapa muda. Bang Cimug minum dengan ekspresi damai. Mungkin dalam hati. Salah satu momen paling lucu terjadi waktu seorang anak kecil yang polos nanya ke orang tuanya, Ma, ondel-ondel itu makannya lewat mana?" Ibunya senyum sambil jawab, "Dia makan pakai hati, Nak." Semua yang dengar langsung tertawa keras. Bahkan Bang Cimug yang biasanya kalem, sempat berhenti minum dan kasih jempol ke ibu tadi. Setelah perut kenyang dan hati senang, Bang Cimug duduk santai di tangga pelataran gedung sate.
Dia buka buku catatan kecilnya dan mulai nulis sesuatu. Mungkin catatan perjalanan, mungkin daftar warung makan favorit, atau mungkin curhat kenapa belum punya pasangan. Tapi suasana sore yang tenang itu jadi berubah saat sekelompok pemuda datang bawa alat musik. Mereka mulai mainkan lagu-lagu khas Betawi, dan satu persatu pengunjung mulai bergabung. Ada yang tepuk tangan, ada yang ikut nyanyi, bahkan ada yang ngajak joget bareng Bang Cimug. Lalu ada satu momen mengharukan, seorang bapak paruh baya datang dan mendekat. "Saya orang asli Betawi, Bang. Lihat kamu bisa sampai Bandung, makan sate di sini, dan tetap bawa budaya kita, saya bangga banget." Bang Cimug berdiri dan pelan-pelan buka selembar kain batik kecil dari tasnya. Dia kasih ke bapak itu sebagai tanda persahabatan. Orang-orang langsung tepuk tangan sambil sorakin, "Hidup Bang Cimug." Belum juga reda suasana gegap gempita usai Bang Cimug menyantap sate di halaman gedung sate, tiba-tiba dari kejauhan terdengar bunyi rebana, kendang, dan suara tiupan seruling khas Sunda. Tut, dung, dung tak dung dung tak. Awalnya terdengar pelan, makin lama makin nyaring. Bang Cimug yang sedang duduk di bawah pohon sambil ngelap keringat langsung berdiri. Matanya, yang memang selalu terbuka, seperti bersinar penuh rasa penasaran. Pengunjung pun mulai menoleh ke arah suara. Dari arah jalan masuk pelataran gedung sate, muncul rombongan penari dan pemusik ondel-ondel Bandung. Mereka membawa mini tanjidor, alat musik bambu, serta spanduk kain bertuliskan, "Selamat datang Cimug, pahlawan budaya Jakarta." Seketika halaman gedung sate berubah jadi panggung pertunjukan budaya dadakan. Di barisan depan, anak-anak kecil pakai baju khas Sunda berwarna cerah, menari dengan semangat sambil mengibaskan selendang warna-warni. Di tengah-tengah barisan, muncul pasangan ondel-ondel perempuan. Bentuknya mirip Bang Cimug, tapi punya bulu mata lentik, pipi merah merona, dan hiasan kepala dari bunga melati. Salah satu penari perempuan bahkan menyodorkan bunga ke arah Bang Cimug. Penonton bersorak, "Cie!" Bang Cimug langsung kikuk. Meski gak bisa ngomong, ekspresinya kayak orang mau kabur dari lamaran dadakan. Dia mundur 3 langkah, tapi malah nyangkut di kursi taman. Penonton makin histeris. Ada yang udah rekam, ada yang langsung ngedit video real time dengan musik TikTok bumbu-bumbu, terus upload dengan caption, "Jodoh tak kemana," bahkan di gedung sate, "Bang." Tapi semua jadi pecah tawa ketika penari perempuan itu malah narik tangan Bang Cimug dan ngajak joget bareng. Musik makin semangat. Suara kendang dipercepat. Para penari dan penonton bikin lingkaran besar di sekitar ondel-ondel yang lagi ngejoget sambil goyang patah-patah. Gaya joget Bang Cimug ini emang gak bisa dianggap remeh. Meski badannya besar, dia punya gerakan khas. Goyang kanan 3 kali, goyang kiri 2 kali, lalu jungkir balik, gak ding, cuma muter badan 180 derajat. Tapi karena perutnya kekenyangan abis makan sate, gerakannya jadi kayak robot yang baterainya tinggal 3%. Penonton makin ngakak. "Ondel-ondel lowat," teriak seorang bocah. Tapi Bang Cimug tetap semangat. Bahkan sampai angkat tangan dan dada ke semua arah kayak artis Korea habis konser. Saking hebohnya suasana, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Bandung sampai datang ke lokasi. Beliau berdiri di tengah kerumunan dan naik atas panggung darurat, kursi taman yang dibalik, sambil bicara pakai mic portable. "Kami dari Bandung menyambut hangat kehadiran sahabat budaya dari Jakarta, Bang Cimug. Semoga ini jadi awal kolaborasi budaya Betawi Sunda yang makin solid." Penonton tepuk tangan. Bang Cimug angkat kedua tangan tinggi-tinggi, lalu kasih pose hormat ala pejuang 45. Lalu datang kejutan berikutnya. Seorang mahasiswa seni dari ISBI Bandung yang sedang magang di Dinas Kebudayaan tiba-tiba maju dan membawa sebuah topi khas Sunda, ikat kepala hitam putih motif mega mendung. Dia memakaikan topi itu ke kepala Bang Cimug. Tapi karena kepala ondel-ondel udah dipenuhi rumbai dan wig tinggi, topinya gak muat. Semua orang ngakak. Lalu mahasiswa itu berinisiatif memegang topi itu di samping kepala Cimug sambil foto bareng. Caption foto itu langsung viral. "Dwi kebudayaan, 2 kepala, 1 cinta budaya." Pertunjukan makin seru saat tiba-tiba datang rombongan marching band dari SMP setempat, lengkap dengan drum, trumpet, dan seruling. Mereka memainkan lagu gabungan, Jali-jali, dibalut irama, Manuk Dadali. Penonton langsung berdiri, banyak yang joget, bahkan ada nenek-nenek yang meletakkan tongkatnya dan ikutan lenggak-lenggok.
Bang Cimug gak mau kalah. Dia mulai mutar tubuhnya pelan-pelan ke kanan dan kiri, lalu angkat tangan sambil lompat kecil. Tapi karena lompatnya gak terkalkulasi, hiasan mahkota di kepalanya sempat jatuh dan bikin panik panitia. Tapi tak disangka-sangka, anak kecil bernama Naya, 6 tahun, maju ke depan, ambil mahkota itu, lalu pasangin lagi ke kepala Bang Cimug. Semua langsung gemuruh, bahkan rombongan penari bikin tepuk tangan serentak sebagai penghormatan. Bang Cimug langsung tunjuk dada dan nunjuk ke Naya, sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan. Orang tua Naya sampai terharu dan bilang, "Jarang-jarang anak saya bisa percaya diri begini, biasanya pemalu." Setelah pertunjukan usai, panitia memberi kenang-kenangan ke Bang Cimug. Sebuah selendang bordir tulisan, "Budaya menyatukan kita." Bang Cimug pakai selendang itu sambil jalan keliling pelataran gedung sate, dadah ke semua penonton seperti raja yang habis menang perang budaya. Ada yang kasih bunga, ada yang ngasih gantungan kunci bentuk angklung, dan ada juga yang kasih tote bag bertuliskan, "Bandung Banget." Semua hadiah dia simpan di dalam koper merahnya yang sejak awal setia menemani. Tapi puncak kehebohan adalah saat para penari bikin formasi berbentuk tulisan, "Cimug," di lapangan rumput depan gedung sate. Pakai tubuh mereka sendiri. Dari atas drone, tulisan itu terlihat jelas, dan langsung masuk berita sore, budaya Betawi disambut meriah di jantung kota Bandung. Dan yang paling epik, Bang Cimug berdiri tepat di tengah huruf U, lalu lompat pelan ke depan, kayak superhero pahlawan budaya. Setelah sehari penuh berpetualang, dari naik kereta bandara, terbang ke Halim, meluncur cepat dengan Wosh, sampai makan sate dan dijamu meriah di gedung sate, kini waktunya Bang Cimug bersiap pulang ke Jakarta. Tapi bukan Bang Cimug namanya kalau pulang dengan biasa-biasa saja. Sejak pagi, udah ada kabar kalau anak-anak TK di sekitaran stasiun pada larang mau mengantar kepergian ondel-ondel tercinta itu. Mereka siap-siap bawa bendera kecil, poster bertuliskan, "Terima kasih Bang Cimug." Bahkan ada yang pakai kostum mini ondel-ondel. Semua udah standby di pinggir jalan, lengkap dengan guru-guru yang juga pakai baju adat Betawi dan Sunda. Waktu Bang Cimug muncul dari mobil sewaan yang membawanya dari gedung sate, semua langsung bersorak. "Ondel, ondel!" teriak anak-anak sambil lari kecil nyamperin. Bang Cimug langsung pasang pose, satu tangan di dada, satu tangan dada ke atas, dan jalan pelan penuh wibawa. Tapi tiba-tiba sepatunya yang besar menginjak batu dan nyaris tergelincir. Untung ada petugas keamanan yang sigap, dan Bang Cimug pun langsung pura-pura joget lagi. Semua ngakak, "Wah, gaya nyaris jatuhnya aja tetap lucu ya." Anak-anak lalu nyanyiin lagu khusus buat Bang Cimug. Irama, "Naik Delman," tapi liriknya diganti, "Naik kereta si ondel-ondel." Dari Halim sampai Bandung. Makan sate terus joget gembira. Cimug lucu luar biasa. Bang Cimug langsung tepuk tangan keras. Lalu ngeluarin satu kotak penuh permen dari tasnya, dan dibagikan satu persatu ke anak-anak. "Hore!" Mereka langsung sorak-sorai, bahkan ada yang peluk kakinya, ya walaupun kaki ondel-ondel itu agak keras dan bau keringat pentas. Seorang guru berkata, "Hari ini anak-anak belajar langsung makna budaya dari seorang ikon hidup." Mendengar itu, Bang Cimug ngangguk pelan dan mengambil plakat kecil dari koper. Duta Budaya Indonesia 2025, plakat yang dia buat sendiri di rumah pakai kardus bekas dan spidol warna. Tak lama kemudian, kereta Wosh datang dengan suara gemuruh khasnya. Para penumpang yang turun dari kereta sebelumnya kaget lihat kerumunan di stasiun. "Ada artis?" tanya seorang bapak. Tapi begitu lihat siapa yang dikerumuni, dia cuma bisa bilang, "Astaga, itu ondel-ondel." Salah satu penumpang lain nyeletuk, "Dia bukan ondel biasa, dia ondel yang udah makan sate di gedung sate." Sebelum masuk ke gerbong, Bang Cimug sempat berdiri di pintu masuk peron dan angkat tangan tinggi-tinggi, seperti pemimpin bangsa pamitan ke rakyatnya. Musik Tanjidor diputar dari speaker mini yang dibawa anak-anak, dan suasana jadi haru sekaligus kocak. "Selamat jalan, Bang Cimug. Jangan lupa balik lagi ya," teriak mereka. Bang Cimug angguk-angguk, lalu berjalan masuk dengan pelan, duduk di kursi dekat jendela sambil melambai keluar. Kamera dari berbagai HP mengarah padanya, dan saat kereta mulai berjalan, ada slow motion dramatis, Bang Cimug melambai, dan seekor kucing lewat depan kamera. "Astaga si kucing photobomb dong." Kereta pun meluncur cepat ke arah Jakarta. Di dalam gerbong,
Bang Cimug terlihat sangat puas. Dia lepas mahkota, selonjoran, lalu nyalain lagu Tanjidor lewat headset. Walaupun headsetnya cuma nempel doang di telinganya yang gak ada lubangnya. Di layar HP-nya, video dia di gedung sate udah ditonton ratusan ribu orang. Lengkap dengan komentar. Keren banget. Aku bangga jadi orang Indonesia. Baru kali ini ondel-ondel viralnya positif. Sumpah ngakak pas Bang Cimug makan sate tapi tusukannya gak muat mulut. Dan seperti itulah akhir dari perjalanan hari itu. Tapi kisah Bang Cimug belum selesai. Di luar jendela, langit Jakarta mulai terlihat. Petualangan baru menantinya. Dan siapa tahu besok dia udah jalan-jalan lagi. Entah kemana, naik balon udara, ketemu badut Korea, syuting sinetron. Semua mungkin terjadi, karena hidup ondel-ondel memang penuh kejutan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Semoga kalian senyum-senyum sendiri seperti Bang Cimug yang bahagia makan sate di depan gedung sate, disambut dengan tarian, dan pulang penuh tawa. Jangan lupa selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena siapa yang banyak bersyalawat, insya Allah hidupnya selalu dalam berkah dan ridho Allah. Dan satu pesan penting dari kami. Jangan pernah lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kunci hidup yang sebenarnya. Seperti dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5, Allah berfirman, "Dan Dia menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan." Lihat kan, bahkan dari binatang pun, Allah ingin kita belajar syukur dan manfaat hidup. Maka jangan remehkan siapapun, termasuk ondel-ondel. Tulis di kolom komentar. Sholawat serta salam untuk Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Dan asal kota kalian dari mana? Kita mau lihat seberapa jauh cerita ini menjangkau seluruh Nusantara. Bintang bersinar tolong tonton sampai selesai ya, karena di deskripsi video ada satu pertanyaan. Yang menjawab benar akan didoakan naik haji tiap tahun oleh kita semua. Dan yang belum beruntung, kita tetap doakan. Semoga selalu sehat, bahagia, dan berkah. Yuk tulis juga request kalian. Cerita lucu apalagi tentang ondel-ondel yang kalian mau kami buat? Mau ke bulan? Naik kapal selam? Ketemu pangeran Arab? Tulis aja ah. Sampai jumpa di cerita Bang Cimug selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.